Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, apa kabar kalian hari ini? Di sore hari ini di Kabupaten Tuban, tepatnya lumayan cerah ya. Ini matahari nih. Matahari hanya tertutup sedikit awan saja. Kakek akan mencoba membawa sahabat semua untuk ikut menikmati panorama alam Kabupaten Tuban di sebuah lokasi perkebunan jagung dan kacang tanah dan berbagai tanaman lainnya yang ada di sekitaran sini. Bagi sahabat yang baru saja bertemu dengan channel kakek, menemukan channel kakek, sebelum menonton lebih lanjut, alangkah baiknya diklik tombol merahnya, yaitu subscribe, kemudian silakan like dan komen. Insya Allah kakek akan berkunjung balik. Kakek akan terus semangat memberikan video-video kakek, sekalipun saat ini mungkin jarang sekali penontonnya ya. Tapi kakek akan tetap terus semangat sebagai bahan penyaluran hobi dan informasi sedikit kepada para sahabat barangkali yang membutuhkan info tentang lokasi atau daerah Kabupaten Tuban, khususnya di bagian tengah ya. Ayo terus ikuti penelusuran kakek dan bagaimana kondisi perkebunan ini di sebelah barat ya, Terus ikuti dan terima kasih. Tanah luas yang begitu masih kosong ini memang tidak diperuntukkan untuk pembangunan. Nah, untuk saat-saat ini ya, entah untuk kedepannya, karena yang kakek tahu ini lahan adalah lahan milik PT Perhutani, dan sebagian di area ujung sana ini sudah milik PT ya. Kebetulan di bagian utara yang dekat laut sana ini telah banyak berdiri PT-PT yang membutuhkan bahan dasar dari lokasi ini, terutama PT Semen ya. Seperti sahabat ketahui bahwa lokasi ini memang merupakan bahan dasar untuk pembuatan semen dan lain-lainnya. Kembali ke fokus utama, saat ini kakek ingin memperkenalkan sedikit tentang jagung yang baru ini tumbuh ya. Maksudnya ini sudah mulai ada buahnya. Ini sangat subur sekali. Bisa dilihat ini tingginya hampir 2 meter lebih dari mulai ujung batang dari sini. Nah, kemudian naik ke atas. Ini ada 2 sepertinya. Nah, seperti ini ya. Jadi si rambut merah ini seperti para sahabat mungkin kaulah muda dipirang ya. Ini warnanya catnya merah. Ini berwarna merah. Ada putihnya di sini. Ini yang putihnya seperti rambut kakek ya, uban. Kemudian ini belum di rebonding sepertinya, jadi agak ikal. Nah, lihat. Nah, dari bentuk segini, dari segini sampai nanti jagung bakar ini paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan. Paling tidak. Ini merupakan tanaman yang kedua, karena tanaman yang pertamanya ini bekasnya. Nah, ini. Nah, ini sistem pertanian di Tuban, Jawa Timur ya. Pada saat jagung belum dipanen, ini seperti ini. Kemudian di sela-selanya sudah ditanami jagung lagi. Nah, ini hasilnya. Pada saat dipanen ini sudah siap tumbuh subur lagi. Ini sangat merata sekali. Jadi maksimal penggunaan secara maksimal angkat lahan dan tanah memang dioptimalkan oleh para petani Kabupaten Tuban. Hubungan dengan memang musimnya. Sistem pertanian di sini hanya mengandalkan sistem air hujan ya, curah hujan. Jadi tidak ada sistem pengairan yang terpadu.
untuk tanaman-tanaman yang ditanam para petani. Jadi musiman ya, nanti musim kemarau tanah ini akan dibiarkan mengering. Selagi masih ada turun hujan, ini akan terus ditanami. Karena itu dia memaksimalkan potensi yang ada. Ini jalan ini adalah jalan hutan ya. Zaman dulunya mungkin ini hutan belantara dibikin jalan untuk kontrol dan angkutan perkebunan jati ya. Nah, saat ini digunakan para warga untuk dijadikan jalan menuju lahan-lahan mereka. Ini luasnya bisa sahabat bayangkan ya. Luar biasa luas tanah perhutani ini. Sistem yang dikelola oleh perhutani bermitra dengan para petani Kabupaten Tuban, terutama masyarakat setempat. Ini sistem yang diterapkan yaitu kemitraan, di mana memang saling menguntungkan, tetap komitmen dalam mengelola lahan, tidak diperjualbelikan karena ini milik pemerintah ya. Akan tetapi hasil yang didapat luar biasa oleh warga masyarakat sekitar dari lahan yang saat ini dikelola ya. Penghasilan para petani masyarakat Kabupaten Tuban, tepatnya di lokasi yang ada area ini, bisa sahabat pantau langsung nanti. Omset atau pendapatan mereka sangat besar sekali. Apalagi saat ini harga jagung 4.000 sampai 5.000 ya. Coba bayangkan satu lahan begini. Di sini rata-rata per orang itu memiliki minimal itu 2 hektar. 2 hektar, kalau 1 hektarnya 10 ton, coba bisa dikalikan. Dikali sekian ratus masyarakat. Wah, luar biasa. Kakek sendiri bukan petani, jadi cuman hanya bisa ngitung dan melihat ya, mengupload palingnya. Tapi kakek cukup berbangga berada di lokasi seperti ini, tinggal di lokasi seperti ini, ikut menikmati dan merasakan bagaimana alam Indonesia ini suburnya. Mencari lokasi di daerah yang seperti ini saat ini memang agak sulit, terutama di Pulau Jawa. Jadi seiring pesatnya pembangunan di negara ini dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin padat, ini memaksa semua pihak untuk merelakan lahan yang luas itu untuk menyempit dipakai pembangunan. Itu konsekuensi. Yang terpenting saat ini, apapun bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin dan memberikan penghasilan yang luar biasa banyak. Ini bunga jagung itu seperti bunga padi. Mungkin konten-konten kakek ini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang spesifik ya. Jadi ya hanya bikin dokumentasi saja bahwa lokasi yang terus-terusan kakek upload dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari masa ke masa, ini akan bisa jadi dokumen buat pribadi kakek dan keluarga tentunya. Jadi pada saat seiring waktu nanti perubahannya akan tahu. Sementara demikian dulu sahabat. Kakek juga capek ngecobraknya. Mudah-mudahan semua sehat selalu, memberikan sedikit informasi terhadap sahabat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambil jalan-jalan, kakek ajak sekalian sahabat untuk mengikuti kakek melihat betapa indahnya ya, betapa luasnya alam Indonesia ini.
kakek tak akan bosan-bosan memberikan konten-konten yang seperti ini. Karena menurut kakek, jika kita sering melakukan hal ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, perubahan suatu daerah akan terlihat ya. Saat ini kondisinya seperti ini. Dan ini pada masa zaman dulunya, 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang, ini masih hutan belantara. Itu pohon jati yang besarnya minta ampun. Itu peninggalan kolonial Belanda ya. Jadi Belanda pada saat sebelum menyerahkan Indonesia, ini adalah milik mereka. Ini ditanami tanaman jati, kayu jati. Dan pada saat mereka sudah kembali ke negaranya dan kita merdeka, ini belum sempat mereka tebang. Jadi ya ada untungnya juga bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia terutama, tidak semua ya, karena ini milik dikelola oleh PT Perhutani. Jadi yang menikmati jelas perhutani ya. Ya di bawah kementerian tentunya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya, kalau nggak salah. Nah, pada proses setelah penebangan jati yang besar tadi terakhir, ini memang tidak henti-hentinya diadakan program penanaman berkala ya, terus menerus. Ada memang yang menghasilkan, contoh yang di sana. Yang di sana ini memang tumbuh. Ada lagi ini, itu tumbuh. Tapi yang sekeliling sini ini kurang maksimal ya. Nah, penyebabnya ya semua orang tahu lah. Yang terpenting saat ini ternyata ada manfaat di balik semua itu, yaitu ini dikelola para petani masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian seperti ini. Dan ini merupakan omset, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tuban. Ayo terus ikuti penelusuran kakek.